Aisyah, aku mohon, maafkan dosa-dosa kakakmu. Mesin! Aisyah, sekarang rumah mewah ini akan jadi penjara. Aisyah, kamu jangan cengeng. Yang aku butuhin dari kamu sekarang itu bukan air mata kamu, tapi hiburan dari kamu. Ayo sekarang, juga. Bukan aku yang salah, bukan aku yang salah. Diam kamu. Bu, apalagi yang dilakukan sama perempuan kampung ini? Lakukan apa yang kamu mau. Aisyah, kamu jangan macam-macam sama aku. Atau kamu akan lihat apa yang aku akan lakukan sama kamu nanti. Paham? Bu, bukan aku yang melakukan itu, bukan aku yang memecahkan tas ibu. Lepasin! Lepasin aku, Mas Ari. Kita mau kemana? Mas Ari, Ibu. Hari ini kalian bisa memiliki perempuan ini sampai besok pagi. Dia bisa digunakan untuk melakukan apa saja yang kalian inginkan. Jadi, siapa penawar tertinggi di sini? Siapa di desa ini yang ingin mewujudkan fantasi terliarnya kepada perempuan cantik? Ayo, harga dimulai dari 500.000. Jangan ngaco kamu, Mas. Enggak. Aku nggak akan pergi kemana-mana. Aku akan tinggal di sini selama-lamanya. Sampai Mas Arif dan semua penghuni di rumah ini bisa belajar jadi manusia. Jadi kamu pikir yang tinggal di rumah ini semua binatang, Tuh kan, Bu. Ibu dengar sendiri kan apa yang diomongin, Bu? Ibu nih selama ini terlalu memanjakan dia, Bu. Ibu kasih tinggal izin sekarang ke aku pasti akan hajar bocah ini, Bu. Sebenarnya cuma satu orang di rumah ini aja yang harus berubah, adalah ibu. Ibu pasti nggak mau kan dikenal sebagai orang yang mengurung anaknya sendiri. Berhenti! Sudah aku bilang padamu, Bisma. Jangan pernah macam-macam dengan keluargaku. Tapi kamu saja masih menantang. Lihat akibatnya sekarang. Anakmu jadi korban. Itu salahmu, Bisma. Tolong lepaskan Mila. Mila, Rif. Kamu boleh bawa aku. Bawa saja aku. Kamu jadikan aku budak. Kamu juga nggak apa-apa. Tapi tolong lepaskan.
tiba-tiba perasaanku jadi gak enak begini. Arif, boleh ibu minta tolong? Minta tolong untuk sekali ini saja. Tentu saja boleh, Bu. Apa aja? Ibu minta tolong kamu cari Aisyah. Bawa Aisyah ke ibu. Ibu ingin sekali memeluknya, menciumnya. Aisyah pasti ada di satu tempat, Rif. Pasti ada seseorang yang melihat dia. Gak mungkin dia lenyap begitu saja. Mudah-mudahan kamu bisa menemukan seseorang yang tahu dia ada di mana, supaya ada titik terang buat kita semua. Iya, Bu. Nanti aku coba cari lagi. Untuk sekarang aku nggak tahu di mana Aisyah. Aku juga nggak tahu di mana Yudi dan Asmara. Tapi aku janji sama Ibu, aku akan melakukan apa aja itu, agar Ibu bisa melihat Aisyah lagi. Jadi Ibu jangan sedih lagi. Janji ya, Rif? Aku janji. Mas Arif. Tunggu. Restu, Mas Arif! Saya akan mati, bukan Mas Arif yang mati. Lepasin aku, harus selamatin kakak aku. Itu kakak aku, Mas. Lepasin! Mas Arif! Lepasin aku, tolong kakak aku. Iya, Mas Arif! Dengar dulu. Aku juga harus menyelamatkan adikku. Adik yang baru kutemukan. Bu, ada apa, Bu? Kamu cepat telepon Mas Arif. Cepat telepon. Telepon Mas Arif gak aktif, Bu. Telepon Restu. Kamu telepon Restu. Aku telepon. Ibu Rahayu telepon aku mau menanyakan soal Arif. Aku harus bilang apa? Ma? Kenapa teleponnya? Nggak tahu nih, tadi nyambung tapi tiba-tiba nggak bisa dihubungin, Bu. Memangnya kenapa sih, Bu? Entah. Ibu merasa ada sesuatu yang salah. Restu, berikan HP-mu. Restu, cepat berikan HP-mu. Ayo ikut. Ayo. Mas Arif! Mas Arif! Restu! Restu, dengar. Restu, jangan dipegang. Apa maksud kamu, Mas? Apakah kamu masih dendam sama Mas Arif? Ini bukan masalah dendam, Restu. Arif sudah berkorban untuk kita. Kamu jangan sia-siakan pengorbanannya. Sekarang begini, buka baju kamu. Restu, cepat buka baju kamu. Sekarang, percaya aja. Apa maksud semua ini, Mas? Ya, tolong. Kamu dengar ya? Mereka harus percaya kalau kamu tewas dalam kebakaran ini. Karena itu yang mereka inginkan. Mereka ingin kamu tewas dan mati di sini. Biarkan mereka tahu. Jadi kita punya banyak waktu untuk memikirkan segala sesuatunya.
Jadi kita biarkan mayat Mas Arif di sini lalu kita nggak menguburkannya secara layak. Restu, dia bukan kakakmu. Kamu ngerti? Tidak adil. Waktu Mbak Sakinah meninggal, Mas bisa minta dia untuk dikuburkan secara layak. Lalu kenapa kakakku tidak? Restu, dengar dulu. Ini bukan masalah siapa. Tapi apa yang harus kita lakukan sekarang, itu penting. Oh, jadi begitu? Hah? Karena Mas Arif ini anaknya Bu Rahayu, Mas masih beranggapan ini musuh kamu, begitu? Kamu jangan bodoh. Kalau kamu meninggalkan jejak di sini, mereka akan tahu kalau kita datang. Ini bahaya, kamu mau pengorbanan Arif akan sia-sia. Aku hanya ingin kakakku diperlakukan secara layak. Aku hanya ingin dia dikuburkan secara layak, Mas. Apa aku salah? Kalau Mas masih membenci dia kan sekarang sudah meninggal. Emangnya Mas belum puas lagi? Mereka mendekat. Kalau gitu aku harus bawa mayatnya Mas Arif juga sebelum mereka datang. Tunggu, Restu, tunggu dulu. Sabar. Restu, kita nggak ada waktu untuk berdebat. Oke? Nanti saja. Pokoknya kamu sekarang percaya sama aku, kita akan menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu punya perhitungan sama aku, lain kali kita selesaikan. Oke? Kita udah nggak punya banyak waktu. Ayo, cepat, cepat. Aku nggak mau kalian gagal seperti kemarin. Karena kakakku Yudi sudah membayar kalian mahal untuk menyelesaikan semua itu. Ngerti? Iya, Bos. Kok mayatnya cuma satu? Mana yang dua? Gak ada lagi, Bos. Sepertinya Bisma sama Arif lolos. Restu. Kasihan sekali kamu. Nasibmu harus berakhir seperti ini. Baju ini akan kutunjukkan kepada Aisyah. Supaya gadis bodoh itu tahu kalau Restu sudah mati. Betapa menyenangkannya melihat wajahnya kalau tahu dewa penyelamatnya itu sudah mati hangus terbakar di sini. Ayo cepat, bawa mayat ini ke rumahku. Dan kalian, cepat sisir tempat ini. Temukan Bisma dan Arif. Aku yakin mereka belum jauh. Baik, Bos. Restu, tunggu. Kita harus mengikuti dia. Kita harus tahu kemana dan apa yang akan dia lakukan. Jangan, Mas. Dia itu licik. Dia pasti akan segera tahu kalau kita ngikutin dia. Karena itu akan lebih membahayakan Aisyah. Tapi kita bisa manfaatkan anak buahnya. Bagaimana, Mas? Baiklah. Ayo ikutin aku.